Selamat berjumpa kembali kawan kita semua. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang tips bagaimana supaya usaha mebel kita bisa berjalan lancar dan bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Mungkin tidak bisa kita pungkiri teman-teman, di saat kita akan menuai usaha, kita banyak sekali halangan dan rintangan yang akan kita alami. Karena dari itu kita harus bisa meredam semua halangan tersebut atau rintangan yang akan menghalangi perjalanan kita. Lalu bagaimana tipsnya supaya usaha kita tetap lancar dan tetap bisa berjalan seperti yang kita mau? Untuk yang pertama, kita harus bisa mengatasi persaingan pasar. Yang dimaksud persaingan pasar adalah kita bisa mengatasi yang namanya persaingan harga dan juga persaingan dalam model produk yang kita buat, supaya produksi kita bisa dilirik oleh konsumen dan akan bisa terjual dengan habis atau dengan lancar. Untuk yang kedua, jangan cepat puas dengan hasil yang kita peroleh, karena kita harus selalu belajar supaya kita bisa meningkatkan produksi atau meningkatkan kualitas dari hasil produksi kita. Untuk yang ketiga, kita harus tepat waktu saat kita menjanjikan kepada pelanggan, karena kita tepat waktu itu adalah suatu hal yang wajib kita tepati, karena kalau kita bisa tepat waktu, pelanggan pun akan senang dan kemungkinan besar akan bisa kembali memesan suatu produk yang kita buat. Yang keempat, jangan pernah sekali-kali mengabaikan atau tidak menggubris masukan dari konsumen kita, karena konsumenlah yang nomor satu di dalam kita melakoni sebuah usaha. Karena tanpa konsumen, usaha kita tidak akan pernah maju atau tidak akan bisa berjalan. Maka dari itu, prioritaskanlah untuk konsumen, karena kalau kita mengabaikan konsumen berarti kita sudah puas dengan hasil kita sendiri. Untuk yang kelima, sering-seringlah bermain ke tempat atau ke rekan kerja kita, atau kita bermain ke sesama mebel. Supaya mengapa? Supaya kita bisa mengerti akan kemajuan model atau kemajuan cara kerja, supaya kita tidak tertinggal dari teman-teman atau kita tidak tertinggal dari sesama mebel. Dan yang paling penting, kita bisa membandingkan antara produk yang kita buat dan produk yang dibuat oleh teman kita tersebut, supaya kita bisa belajar dan terus belajar dari pengalaman yang kita peroleh. Mungkin seperti itu teman-teman untuk kiat-kiat supaya usaha mebel kita bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan. Karena
kita susah payah membangun dari nol. Sayang kalau kita di pertengahan bisa lesu karena hal-hal sepele. Maka dari itu, yang paling penting adalah kita selalu belajar dan belajar supaya pengetahuan kita terus bertambah. Mungkin cukup sekian video kali ini yang dapat saya bagikan. Semoga ada manfaatnya. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, ya tunggu supaya dapat memberi dukungan kepada kami dan bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Dan sekian, kita berjumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sukses.